Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, hari ini saya akan sedikit cerita tentang mengapa sih saya suka menggambar. Kenapa saya senang banget gambar hingga saya kadang-kadang ketika menggambar ini lupa sama banyak hal. Saking asiknya kadang-kadang lupa mandi, lupa makan, lupa macem-macem lah. Dan hari ini saya akan berbagi sama kalian alasan mengapa saya suka menggambar. Wahai umat menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artobida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pemula, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Tekan tombol jempol ke atas dan tinggalkan komentar, kita berdiskusi dengan positif di kolom komentar. Mengapa saya suka menggambar? Jadi sebelum saya menjawab, mungkin akan lebih baik kalau saya sedikit cerita tentang awal mula saya jatuh cinta dengan menggambar ya. Awal saya kok bisa ketemu atau saya bisa berkenalan dengan menggambar. Jadi saya menggambar, belajar benar-benar menggambar itu sebenarnya setelah saya lulus SMA. Di situ saya baru benar-benar, menggambar itu seperti ini. Saya baru benar-benar belajar tentang apa sesungguhnya menggambar dan apa yang harus dipelajari. Sebelumnya, saya lebih ke senang coret-coret aja kali ya. Jadi pas zaman saya SD, zaman saya SMP, zaman saya SMA itu memang saya senang coret-coret. Nah, coret-coretnya itu lebih karena saya senang nonton film misalnya. Habis nonton film itu saya pasti masih excited tuh habis nonton. Setelah selesai nonton tuh saya masih excited dan masih membayangkan di kepala saya adegan-adegan kerennya itu. Nah kadang-kadang sambil saya membayangkan adegan-adegan itu sambil saya pakai pensil coret-coret di buku menggambar gak jelas. Gambarnya itu bentuknya aneh, super aneh kayak coretan gak jelas. Nah sambil saya mengeluarkan suara-suara aneh gitu kan, suara pesawat terbang melintas, suara tembakan, suara dinosaurus, suara apa gitu. Saya sering seperti itu. Saya mencoret-coret sambil bercerita seperti itu. Jadi apakah itu belajar menggambar? Enggak juga. Tapi di situ adalah awal dimana saya mulai sadar bahwa saya senang menceritakan sesuatu lewat menggambar. Itu setelah sekarang ya, setelah akhir-akhir ini saya baru sadar ternyata kebiasaan saya melakukan membuat suara-suara aneh sambil coret-coret setelah saya nonton film atau sambil nganggur nggak tahu mau ngapa-ngapain di rumah itu, terus saya membuat seperti itu mendasari saya menjadi suka menggambar. Seperti yang kalian tahu, saya sering pernah cerita ya mungkin ya. Pada saat kecil saya lahir dari keluarga yang sangat di bawah rata-rata ya. Karena untuk makan aja kita untuk makan daging itu bisa beberapa bulan sekali baru makan daging. Di rumah saya pada dasarnya kita nggak punya TV, jadi kalau nonton TV itu di tetangga. TV saya waktu itu, TV orang keluarga saya waktu itu TV hitam putih, itu pun diberi sama kakak yang sudah bekerja, ditaruh di rumah. Terus itu TV hitam putih. Bahkan di saat tetangga-tetangga sudah punya TV berwarna, TV keluarga saya masih hitam putih. Nah, karena keadaan seperti itu, saya menjadi anak yang sangat minder sebenarnya. Mau keluar rumah, tapi takut karena pada jajan saya gak ikutan jajan, pada beli ini saya nggak bisa ikutan beli ini karena nggak dapat duit. Ya akhirnya dia di rumah aja. Ada pensil saya coret-coret, ada bola saya buat mainan, apapun yang bisa saya mainkan mengatasi kebosanan saya akan mainkan. Tapi ada satu yang membuat saya itu sangat kecanduan adalah pensil warna dan macam-macam. Jadi karena keadaan ekonomi saya dari kecil tuh nggak pernah dibeliin mainan sama sekali. Mainan yang saya punya adalah mainan bekas kakak-kakak saya, di mana kakak saya masih beruntung bisa dibelikan mainan karena memang mungkin keadaan ekonominya masih bagus ya. Jadi sempat dibeli sesuatu. Tapi pada saat saya lahir, saya mulai dari anak-anak ke dewasa itu mungkin uangnya sudah mepet, mentok untuk biaya belajar kakak-kakak saya dan saya sendiri. Jadi saya nggak dibeli mainan karena mungkin dari orang tua saya bilang berpikir kan masih ada ya mainan-mainan sisa, pensil-pensil warna sisa. Jadi saya kumpulkan warna-warna sisa itu, pensil-pensil warna sisa itu untuk menggambar macam-macam. Dari situ saya sering coret-coret ini itu.
Nah, dari situ saya mulai sadar bahwa ternyata saya punya kakak yang jago gambar banget. Keluarga saya nggak ada background menggambar, orang tua saya nggak bisa menggambar, tapi ada kakak saya yang jago gambar banget. Di usia di SMA, gambarnya itu udah buat saya waktu itu, bahkan buat sekarang, kemampuan menggambarnya dia untuk anak SMA itu luar biasa. Apalagi dengan kondisi waktu itu ya. Itu buat saya, kakak saya ini sangat seniman sekali dan menurut saya dia super keren lah. Dia yang menginspirasi saya untuk belajar menggambar. Di situ saya mulai sadar, ini kakak saya gambar dinosaurus kok keren banget gitu. Dia sering cerita tentang dinosaurus, dia sering cerita tentang superhero gitu. Nah, dari situ saya mulai terpapar sama hal-hal menggambar lah. Terpapar sama monster, sama dinosaurus, sama naga, sama macam-macam makhluk-makhluk fantasi. Nah, kemudian kakak saya yang jago menggambar ini akhirnya dia merantau kerja di pabrik dan kemampuan gambarnya gak diasah, padahal jago banget. Untuk anak SMA bisa gambar anatomi otot lengkap, itu kakak saya di daerah kampung desa banget, bener-bener pedalaman gitu. Buat saya sekarang itu salut banget sih. Tapi ya karena kondisi ekonomi ya sekarang dia nggak gambar, nggak berkarir dari gambar, nggak gambar juga, tapi masih sedikit ada kemampuannya. Tapi untuk otot luar biasa kemampuannya dia gambarnya. Dan dari kakak saya itu saya belajar tentang dinosaurus, tentang pop culture, tentang superhero gitu. Dia sering cerita hal itu. Nah, ketika kakak saya itu pergi kerja, merantau, dia ngelamar kerja, dia akhirnya kerja di pabrik. Saya sebenarnya jadi kesepian karena gak ada teman ngobrol, teman apapun untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, dari situ saya mulai sering-sering lihat buku-buku pelajaran dia yang banyak gambarnya. Saya liatin aja. Tapi saya nggak suka gambar, masih belum suka. Cuma coret-coret gak jelas. Terus ternyata sering berjalannya waktu, saya malah lebih suka main musik. Gara-gara waktu itu pada suatu hari pas saya kelas 1 SMA, tiba-tiba saya berkenalan dengan teman saya yang jago main gitar. Dan itu kayak, karena saya kesepian, gak ada kakak saya yang manas-manasin ngompor-ngomporin soal gambar, akhirnya saya beralih ke musik. Saya di situ belajar musik sampai bener-bener secara maksimal saya harus bisa, yang paling jago gitu. Nah, mungkin saya nggak terlalu jago-jago banget, tapi menurut saya itu udah batas maksimal saya waktu itu sih. Dan dalam musik, dalam main gitar, saya sering menang festival gitu-gitu. Saya sering ikut festival musik, saya sering menang festival dan sebagainya sampai saya lulus SMA. Di situ pas kelas 3 SMA saya bercita-cita pengen jadi musisi. Tapi sayangnya ternyata nanti kapan-kapan saya ceritakan lagi, saya akhirnya malah jadi ke gambar. Nah, di sini pas saya mulai awal lagi belajar gambar, sebenarnya saya jadi mengingat-ingat lagi. Pertama kali saya megang pensil lagi setelah lama dan saya mau gambar lagi, itu rasanya kayak seger banget. Rasanya kayak kalian habis lapar-laparnya terus tiba-tiba makan yang kesukaan kalian. Itu rasanya kayak seger banget. Pertama kali setelah lama nggak gambar terus gambar lagi, itu saya masih ingat banget perasaannya waktu itu. Jadi saya lagi habis kesel sama musik, terus saya coba gitu. Terus saya habis nonton film. Waktu itu saya nonton film apa ya, saya lupa filmnya. Kalau nggak salah saya nonton filmnya itu Godzilla yang dulu itulah, yang awal-awal, bukan yang sekarang ya, Godzilla yang masih kayak dinosaurus. Habis itu saya, seru nih. Habis saya coret-coret tuh sambil nonton filmnya, sambil pakai pensil coret-coret. Dan itu tiba-tiba langsung meng-unlock saya lagi, kayak ternyata asik juga ya gitu. Dan itu dari situ saya mulai keterusan lagi. Sampai akhirnya titik dimana saya merasa bahwa kayaknya musik mau saya stop aja. Dari yang tadinya saya punya gitar itu saya nabung dari kerja sampai 7, akhirnya saya jual untuk saya belajar gambar. Nah, di situ saya mulai beli banyak buku. Saya mulai sowan ke sana kemari ke teman-teman saya yang jago gambar, ke seniman-seniman. Gitu ya. Tapi saya pada dasarnya lebih banyak belajar dari buku sih, tapi bukan buku menggambar. Tapi saya lebih banyak baca buku filsafat. Justru malah saya belajar menggambar dari filsafat-filsafat itu. Dan saya ingat banget saya belajar anatomi itu dari bukunya Bridgman. Kalian bisa cari bukunya Bridgman, itu lumayan bagus. Walaupun mungkin kalau kalian baca bingung ya, karena buku jadul banget dan tulisannya panjang-panjang. Tapi waktu itu saya benar-benar saya baca satu-satu gitu. Di situ kalian bisa belajar gambar. Nah, itu salah satu buku yang membuat saya seperti sekarang belajar menggambarnya. Tapi sebenarnya ada banyak buku yang lain, tapi kapan-kapan saya akan sebutin buku-buku apa aja yang waktu itu merubah hidup saya lah.
Nah dari situ, dari awal suka menggambar karena saya itu kagum dengan kakak saya suka dinosaurus, saya suka naga, saya suka cerita-cerita soal robot, soal dinosaurus, soal makhluk-makhluk fantasi gitu-gitu. Akhirnya saya jadi suka gambar. Dari yang tadinya saya cuma kagum dari film-film, dari main game, terus saya masih gemes sama gamenya saking sukanya gitu, saya pengen mengungkapkannya tapi nggak bisa. Akhirnya saya coret-coret. Akhirnya dari situ saya mulai menyukai gambar. Bahkan sampai sekarang, kalau saya setiap kali nonton film ya, atau habis baca komik, atau habis menikmati sebuah karya seni yang keren banget, saya selalu punya kebiasaan setelah itu, gak lama saya pasti langsung ambil pensil, atau ambil komputer, atau ambil apapun, saya langsung gambar. Kayak kemarin saya habis baca Chainsaw Man, saya merasa anjir ini keren nih komiknya, saya langsung gambar. Habis main Mobile Legend, saya langsung gambar. Kalau kalian lihat video-video lama saya ada gambar-gambar Mobile Legend, ya itu karena saya lagi seneng-senengnya main Mobile Legend. Jadi mungkin ini bisa kalian tiru juga, boleh ditiru. Mungkin kalau kalian lagi suka sesuatu, itu bisa kalian gunakan energinya untuk kalian berproduktif, untuk kalian gambar-gambar, untuk kalian lebih berkarya lagi. Jadi, mengapa saya suka menggambar? Karena menggambar itu buat saya seperti sebuah portal, seperti sebuah pintu ke dunia lain yang hanya saya yang tahu, yang hanya ada di kepala saya. Sebuah pintu menuju sesuatu yang tempat di mana saya bisa berbahagia di situ. Jadi boleh dibilang menggambar itu seperti taman bermain. Di saat saya pusing, di saat saya stres, di saat saya ribet dengan pekerjaan, menggambar itu rasanya kayak taman bermain yang saya bisa bermain sepuasnya di situ. Kira-kira kalau kalian sendiri kenapa nih? Kalian kok bisa suka menggambar? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian, mengapa kalian suka menggambar. Sampai jumpa di channel berikutnya. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut menjadi pemula, karena pemula itu adalah para pemberani yang berani memulai. Sampai jumpa, salam menggambar.